Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya dalam limpah kurnia Allah. Kita lanjutkan membaca kitab Matan Takrib. Alhamdulillah sudah sampai di Kitabus Syam, kitab puasa. Cuma karena ini bulan Ramadan sudah dekat, sebagai pengganti Matan Takrib kita coba baca kitab Fathul Qarib, Hasyiah Bajuri, jilid 1 halaman 286, bab puasa atau kitab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu wasyarih wal muhsyi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim amin ya rabbal alamin. Jadi Kitabu Ahkamis Syam. Kita baca Kitabu Ahkamis Syam. Bermula ini itu satu kitab Ahkamis Syam pada menjelaskan segala hukum-hukum puasa, hukum yang berkaitan dengan puasa. Wahwa wasaumu masdarani. Wahwa dan bermula dianya siam dan saum itu masdarani, itu dua masdar. Artinya kalimatnya masdar dua-duanya, sama yasumu siam atau saum. Ma'nahuma lughatan al-imsaku, bermula makna keduanya. Arti siam dan saum secara bahasa itu artinya imsak, menahan diri. Ini penting kita baca di dalam sedikit. Qaddamahul musannifu 'alal haji li'annahu afdalu minhu. Mendahulukan akannya puasa oleh musannif 'alal haji, di atas haji, li'annahu karena puasa itu afdalu, lebih utama daripada haji. Ini alasan. Karena kenapa duluan membahas tentang kitab puasa daripada kitab haji? Karena puasa lebih utama daripada haji. Itu yang pertama. Karena puasa lebih utama dari haji, walihadza quddima alaihi fil hadisil ati, karena itu didahulukan akan dianya puasa di atasnya haji, fil hadisil ati, pada hadis yang akan datang. Buniyal Islamu ala khamsin, nanti duluan duluan puasa daripada haji. Atau nanti kita lihat hadis yang beliau maksud yang mana. Waqila al-haju afdalu minhu. Dikatakan orang haji itu lebih utama daripada puasa. Ada ulama berpandangan seperti itu, lebih utama haji. Kenapa lebih utama haji? Beliau beralasan li'annahu wadhifatul umri, karena haji itu kegiatan seumur hidup. Artinya seumur hidup dilakukan sekali doang. Nah, kemudian juga perlu biaya, tenaga, segala macam. Wali'annahu yukaffirul kabaira wasaghaira, juga karena haji itu yukafiru, bisa meleburkan ya akan kabair, dosa besar, wasaghair, dosa kecil. Berdasarkan hadis Nabi, hajjam mabrurah, haji yang diterima oleh Allah itu balasannya surga, kemudian bisa menghapus dosa besar dan dosa kecil. Itu menurut pendapat Qil tadi. Wa ala hadza fataqdimu shaumi alaihi likasrati afradiman yajibu alaihi shaumu bin nisbati li afradiman yajibu alaihil hajj. Jadi kalau memang kita mengikuti pandangan yang menyatakan ibadah haji lebih utama dari puasa, kenapa juga di sini beliau mendahulukan puasa daripada haji? Oh begini. Wa ala hadza, berdasarkan di atas ini pendapat Qil, haji lebih utama dari puasa, namun puasa tetap dibahas duluan. Sabit di atas ini itu fatakdimul saumi, maka bermula mendahulukan puasa di atasnya haji itu likasrati, karena banyaknya afrad, karena banyaknya orang-orang, bahagian dari orang-orang yang wajib kepadanya oleh puasa, bin nisbah, dengan dibanding bagi afrad orang-orang yang wajib kepadanya oleh haji. Alasan didahulukan puasa walaupun haji lebih utama, karena orang yang berkewajiban untuk melaksanakan puasa jauh lebih banyak dibanding orang yang berkewajiban untuk melaksanakan haji. Karena haji syaratnya ya wujud kendaraan, ada ongkos segala macam. Ya, tentunya banyak orang miskin dibanding orang kaya dalam kehidupan ini. Selesai. Wa aslu shaumi minasyara'i'il qadimah, dan bermula asal puasa itu sabit daripada syariat-syariat terdahulu. Artinya yang berpuasa itu bukan cuma umat Nabi Muhammad, umat-umat sebelumnya juga semuanya diwajibkan oleh Allah berpuasa. Syariat qadim, bukan syariat baru. Wa amma bihadhil kaifiyah famin khususiyati hadhil ummah. Adapun bermula dianya puasa dengan ini cara,
cara yang sudah maklum, yaitu dari fajar hingga terbenam matahari, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh jima dengan segala syarat-syaratnya, atau juga pas di bulan Ramadan. Nah, adapun bermula puasa dengan ini cara itu famin, maka dianya puasa itu sebahagian dari kekhususan ini umat. Jadi puasa Ramadan itu memang khusus kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat yang lain kewajiban puasa tapi bukan pada bulan Ramadan. Wa furidha fi Sya'bana as-sanata tsaniyah minal hijrah. Telah diwajibkan akan dianya puasa pada bulan Sya'ban as-sanata tsaniyah, pada tahun yang kedua dari hijrah. Tahun kedua hijrah. Fasama sallallahu alaihi wasallam tis'a ramadanat wahidan kamilan wa samaniyata nawaqisa. Fasama, maka telah berpuasalah oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tis'a ramadanat, 9 kali Ramadan. Nabi bertemu dengan 9 kali Ramadan di Madinah, kemudian beliau meninggal. Wahidan kamilan, adanya puasa Nabi satu yang sempurna, wasamaniyata nawaqisa, 8 kali kurang. Artinya Nabi sekali doang puasa 30 hari, yang lain semuanya 29 hari. Maksud kurang di sini 29 hari. Wala'allal hikmata fi dzalika tatminu nufusi may yasumuhu naqisan min ummatihi. Kata beliau di sini, barangkali saja hikmah pada demikian puasa Nabi sekali yang sempurna, kemudian 8 kalinya enggak sempurna, yaitu 29 hari, itu tatminu, untuk menenangkan jiwa-jiwa orang-orang yang puasa ia akannya naqisan, hal keadaan kurang dari umatnya Nabi. Barangkali saja adalah hikmah dalam demikian, itu tatminu nufus, itu menenangkan jiwa siman yang puasa, yang siman akannya Ramadan, naqisan, hal keadaan puasa itu yang kurang. Siapa siman itu? Min ummatihi, dari umatnya Nabi. Artinya supaya kalau kita di kemudian hari puasa kadang suka kelihatan bulan agak telat, kelihatan hilal, sehingga kita puasa cuma 29 hari, ya nggak apa-apa, karena Nabi juga puasa 29 hari. Wattambihu ala musawatin naqisi lil kamil min haitsus sawabul mutarattibu ala asli saumi Ramadan. Dan untuk memberitahukan, tambih kita tahu kepada tatmin, hikmah puasa Nabi lebih banyak kurangnya daripada sempurna, itu tambih untuk memberitahukan kepada samanya sinakis, kepada samanya orang yang puasa kurang bagi orang yang puasa kamil. Sama min haitsus sawab, ditinjau dari segi pahala yang mutarattab, yang diberikan akan dianya pahala di atas asal puasa Ramadan. Jadi setiap puasa Ramadan tentunya ada pahalanya berdasarkan asal itu, berarti sama saja. Baik kita puasa 29 atau 30, pahalanya sama saja. La min haitsu madzada bihil kamilu ala naqis, bukan ditinjau dari sisi yang lebih dengan nyama oleh si sempurna di atas si kurang, min saumi yaumiz zaid, daripada puasa sehari yang lebih, wa fitrihi, berbukanya, wa sahurihi, dan sahurnya. Bukan ditinjau sama pahala dari sisi ada lebihnya. Orang yang puasa sempurna tentu dia lebih 1 hari. Lebih 1 hari itu tentunya ada nilai tersendiri. Ketika dia berbuka, segera berbuka dengan kurma segala macam, kemudian dia bersahur, tentu ada pahala tambahan. Jadi tanpa meninjau kepada lebih 1 hari terhadap si kamil, pahalanya sama. Kalau ditinjau dia lebih 1 hari, berarti tentunya itu yang puasa sempurna lebih banyak pahalanya. Fa inna dzalika amrun yafuqu bihil kamilu ala naqid. Maka bahwa sungguh demikian lebihnya si kamil 1 hari. Itu amrun yafuqu, satu perkara yang lebih dengan sebabnya perkara oleh orang yang sempurna ala naqis, dibanding kepada orang yang puasa kurang. Begitu. Wal aslu fihi qabla al-ijma'i qauluhu ta'ala. Dan bermula asal padanya puasa sebelum ijma' itu firman-Nya Allah Ta'ala. Artinya para ulama nanti berijma' terhadap ayat ini. Karena ijma' tidak bisa jadi dalil karena berdiri sendiri, pasti berdasarkan ayat dan hadis Nabi. Firman Allah surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum asyamu, dituliskan kepadamu akan puasa. Apa makna kutiba? Ay furidah, difardukan kepadamu akan puasa. Ini ayat umum, fardu puasa, enggak jelas puasa apa. Nanti dijelaskan oleh ayat yang lain. Ya.
Atau oleh hadis Nabi wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yaitu bunyal Islamu ala khamsin, dibangun akan Islam di atas 5 pondasi. Ila angkala, hingga bahwa berkata ianya Nabi, wa shaumu Ramadan, dan puasa Ramadan. Ini dalilnya hadis. Wa huwa ma'lumun minad din bid darurah. Dianya puasa itu maklum dari agama dengan secara mudah sekali. Artinya semua kaum muslimin tahu kalau puasa Ramadan itu wajib. Karena itu hal yang maklum dari agama dengan secara mudah, maka akan kafir orang yang mengingkarinya. Nah, apa nih? Ini fayakfuru ini yang benar. Fayakfuru jahiduhu. Maka kafirlah orang yang mengingkari kewajiban puasa. Illa ingkana qariba ahdin bil Islam. Kecuali jika ada ia itu dekat masa dengan Islam, baru masuk Islam, nggak paham. Au nasya'a ba'idan anil ulama, atau hidup ia, tumbuh ia dalam keadaan jauh dari para ulama, tinggal di hutan belantara sendiri, nggak tahu puasa wajib. Ya dimaafkan, diingatkan, diajarkan. Wa man tarakahu ghairu jahidin liwujubihi min ghairi udhrin hubisa. Bermula orang-orang yang meninggalkan ia akan ia puasa ghairu jahidin, lagi ketiadaan ingkar ia bagi wajibnya puasa, min ghairi udhrin, dari ketiadaan alasan hubisa, itu niscaya ditahan akan dia ya. Wa muni'a minat ta'ami wasyarab, dihalangi dia daripada makanan dan minuman naharan pada siang hari. Nah, orang meninggalkan puasa, enggak ingkar, dia yakin puasa wajib, tapi dia enggak puasa. Enggak puasa min ghairi udhrin, tanpa alasan, enggak sakit, enggak musafir. Bagaimana harus diperlakukan? Hubisa, orang itu dipenjara. Wa muni'at ta'am, jangan diberikan makanan dan minuman pada siang hari, malam diberi. Kenapa tidak diberikan makanan minuman? Liyahsulalahu suratus saum, supaya hasillah baginya oleh gambaran puasa, bentuk puasa. Ya kelihatan seperti orang yang puasa. Warubama hamalahu zalik ala ayyanwiyahu. Barangkali saja barangkali saja hamalahu, mendorong akannya oleh demikian. Oleh demikian enggak dapat makan minum, mendorongnya ala ayyanwiyahu, pada bahwa niat ia akannya puasa. Siapa tahu dengan tidak diberi makan dan minum, akhirnya dia berpikir, aduh, enggak puasa juga sama aja, enggak dapat makan minum, akhirnya mendorong dia untuk niat. Kalau dia niat di malam hari, fayahsululahu hina idzin hakikatuhu, maka hasillah baginya seseorang ketika itu oleh hakikatnya puasa. Akhirnya dia pun jadi berpuasa. Nah, wa yajibu shaumu Ramadan ala sabilil umum, dan wajiblah oleh puasa Ramadan di atas jalan umum. Apa arti jalan umum? Ai umumin nas. Wajib puasa Ramadan kepada umum manusia bistikmali Sya'bana salasina yauman, dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Begitu bulan Sya'ban sempurna 30 hari, berarti besoknya langsung Ramadan. Au subuti ru'yatil hilali lailatas salasina min Sya'bana, atau dengan sebut ru'yah hilal pada malam ke-30. Pada malam ke-30 dari bulan Sya'ban, ternyata hilal sudah terlihat. Kemudian orang yang melihatnya tentunya melaporkan kepada hakim. Kemudian bisa dibuktikan bahwa benar-benar telah nyata hilal terlihat. Itu maksud sebut. Sudah ada penetapan terhadap terlihatnya hilal pada malam ke-30 dari bulan Sya'ban. Penetapan itu inda hakimin, di depan hakim. Ketika itu semua orang seluruh negeri itu sudah wajib berpuasa. Liqaulihi alaihi salatu wasalam, karena sabdanya Nabi, sumu li ru'yatihi, puasalah kamu karena melihatnya hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kamu karena melihatnya hilal. Fa in ghumma alaikum, maka jika terjadi mendung, dimendungkan kepadamu, fa akmilu iddata Sya'ban, maka sempurnakan olehmu akan bilangan bulan Sya'ban salasina yauman 30 hari. Jadi malam 29 Sya'ban udah selesai, malamnya udah mau 30, enggak kelihatan hilal Ramadan, berarti langsung Sya'bannya jadi 30 hari. Wa tasbutu ru'yatuhu bi syahadati adlin fi syahadah idza hakama biha hakimun, dan sebutlah oleh ru'yahnya, sebutlah oleh melihatnya hilal dengan kesaksian seorang yang adil. Adil dalam syahadah, bukan adil dalam riwayah. Kapan sebut dengan kesaksian seorang yang adil? Idza hakama biha hakimun, apabila menghukum dengannya syahadah oleh si hakim. Ketika hakim memutuskan kesaksiannya diterima, berarti berlakulah
tiba masuknya bulan Ramadan. Wa yakfi fiha, dan cukuplah padanya syahadah oleh asyhadu anni raaitul hilala. Lafadznya begini. Aku bersaksi aku telah melihat hilal. Nah, kemudian kesaksian dia ini malam 30 Sya'ban. Nah, enggak boleh tanggal-tanggal 28 dia asyhadu anni raaitul hilal, enggak boleh. Wa illam yakun wa anna ghadan min Ramadan. Sekalipun tidak mengatakan dia bahwa sungguh besok itu dari bulan Ramadan. Artinya cukup saja memberitahukan asyhadu anni raaitul hilala sudah. Kenapa cukup seperti itu? Liqaul Ibni Umar, karena perkataan Ibni Umar. Apa kata Ibni Umar? Akhbartun nabiyya. Aku telah memberitahukan Nabi sallallahu alaihi wasallam anni raaitul hilala. Wa sungguh aku telah melihat hilal, fasoma. Maka puasa ayahnya Nabi wa amaran nasa bisiyamihi. Memerintahkan ya Nabi akan manusia bisiyamihi untuk puasanya Ramadan. Nah, jadi Ibnu Umar mengatakan akhbartun nabiyya. Kok enggak ada asyhadu? Beliau menjelaskan wal muradu akhbartuhu bilafdhi syahadah. Bermula yang dimaksud itu aku memberitahukan akannya Nabi bahwa aku melihat hilal, kata Ibnu Umar, yaitu dengan lafaz syahadah, asyhadu. Kama yadullahu marawahu Tirmidzi, sebagaimana yang menunjukkan baginya oleh hadis yang meriwayatkan akannya hadis oleh Tirmidzi. Jadi ada hadis lain yang mendukung bahwa Ibnu Umar ketika melaporkan kepada Nabi menyatakan, ya, aku bersaksi aku telah melihat hilal. Ini sebagaimana yang menunjukkan baginya oleh yang meriwayatkan akannya oleh Tirmidzi. Yang mana hadis Tirmidzi? Anna Arabiyan syahida indan Nabi. Bahwa sungguh seorang Arabi, seorang orang Arab itu syahida bersaksi ia di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam biru'yatihi, dengan melihatnya hilal. Fa amaran nasa bisiyamih, maka memerintahkan dia Nabi akan manusia untuk puasanya Ramadan. Nah, wa innama sabata bil wahidi ihtiyatan, hanya saja sebut ianya hilal Ramadan tadi dengan satu orang ihtiyatan, untuk memastikan. Wa yajibu ala sabilil khususi ayatan alaman ra'ahu au akhbarahu birru'yati mausuqun bih. Dan wajib ianya puasa pula di atas jalan khusus. Nah, kalau tadi secara umum, begitu seorang yang melihat hilal bersaksi di depan hakim, sebagaimana Ibnu Umar bersaksi di hadapan Nabi, maka seluruh penduduk negeri wajib puasa. Kalau ini secara khusus, enggak wajib kepada secara umum, secara khusus. Wajib ianya puasa pula di atas jalan khusus, alaman kepada orang-orang yang melihat ia akannya hilal. Dia melihat sendiri hilalnya, berarti wajib puasa untuk dia. Kalau dia udah bersaksi, orang lain juga wajib. Kalau dia enggak bersaksi, berarti wajib kepada dia doang. Au akhbarahu birru'yah mausukun bih, atau memberitahukan akannya dengan dilihatnya hilal oleh mausukun bih, orang yang bisa dipercaya. Dia seseorang yang bisa dipercaya mengatakan kepadanya bahwa dia melihat hilal. Ketika dia percaya kepada omongan orang yang melihatnya, dia juga wajib berpuasa untuk dia. Waman i'taqada sidqahu, dan oleh siman-siman yang meyakini ia akan kejujurannya. Ada orang yang diyakini jujur memberitahukan kepada dia bahwa hilal Ramadan sudah terlihat, ketika itu dia wajib puasa. Walau imra'atan wasabiyan, sekalipun ada ianya man i'taqada, orang yang dia yakini jujurnya, atau mausukun bih itu sekalipun perempuan atau sabiyan anak kecil, au fasikan bahkan orang fasik sekalipun, bal au kafiran bahkan sekalipun orang kafir, kalau dia percaya. Nah, jadi untuk sebutnya hilal Ramadan cukup satu orang. Nah, kita lihat lagi, wa mahallu subutihi bi adlin wahidin fi shaumi wa tawabihi ka sholatit tarawih la fi hululu dainan muajjalin bih wa wuqu'i talaqin aw i'tiqi mu'allaqaini bihi. Nah, bermula tempat sebutnya hilal dengan adilin wahid, dengan seorang adil, itu sabit pada masalah puasa dan pengikut-pengikutnya puasa. Kesaksian satu orang tentang melihat hilal itu berlaku, cukup satu orang yang adil, itu berkenaan dengan puasa, berarti besok langsung puasa Ramadan. Dan yang berhubungan dengan puasa Ramadan seperti sholat tarawih, la fi hululi dainin, bukan pada masalah hulul den, jatuh tempo hutang yang muajjal bih, bukan pada masalah tibanya bayar hutang yang ditempokan akan dianya hutang dengannya hilal Ramadan.
Nggak bisa. Kita berhutang misalkan. Ini janji bayar hutang pas tiba bulan Ramadan. Begitu ada kesaksian satu orang, Ramadan pun sudah sebut. Apakah hutang ketika itu sudah jatuh tempo? Belum. Kalau untuk masalah hutang agak ketat dikit. Nggak cukup satu orang yang adil. Harus dua nanti. Nah, waukunya talakin, dan bukan pada masalah jatuh talak atau jatuh itekin, jatuh kemerdekaan, mu'allaqah ini yang ditaklik keduanya dengannya hilal Ramadan. Nah, seorang suami bilang, ini kamu tertalak begitu masuk bulan Ramadan. Begitu ada seorang saksi menyaksikan bahwa hilal Ramadan sudah kelihatan, itu enggak cukup untuk menjatuhkan talak tadi atau untuk merdekanya seorang lamid tadi. Harus ada dua orang saksi yang adil. Itu juga ada syarat lagi, malam yata'allaq zalika bisyahid nafsihi. Selama tidak terhubunglah oleh demikian dengan orang yang bersaksi sendirinya. Kecuali kita berhutang kepada seseorang, orang tersebut langsung yang melihat hilalnya. Dia mengakui, saya sudah melihat hilal, ayo bayar hutang saya. Nah, kalau si syahid sendiri yang menyaksikannya, itu berlaku juga walaupun seorang yang adil. Karena ada i'tiraf pada pengakuan ini. Wa illa, jika itu selama tidak berhubungan dengan si syahid langsung. Wa illa, dan jika berhubungan dengan si syahid langsung, sebutlah ianya hulul den tadi, wukuk talak bi'itirafi bihi, dengan pengakuannya si syahid dengannya melihat hilal tadi. Karena dia kalau menyangkut dengan hak dia sendiri ya nggak apa-apa. Berarti dia sudah rela karena dia sudah mengakui. Nah, sudah sampai di sini tentang kita puasa pertama. Kita lanjutkan. Jadi tadi kembali keluar, saum dan siam kalimatnya masdar dua-duanya, makna keduanya pada bahasa yaitu imsak. Artinya menahan umum ya, menahan apapun yang ditahan secara bahasa, apa, menahan diri dari makan, dari ngomong, dari apapun ya namanya saum, sebagaimana perkataan Sayyidatina Maryam kan. Wa syar'an imsakun an muftirin biniyatin maksusatin jami'a naharin. Ini banyak orang ya. Jami'a nahari qabilin lisaumi min muslimin akilin tahirin min haidin wa nifasin. Nah, udah lengkap banget nih. Bermula dianya puasa pada syarak itu imsakun, menahan diri, an muftirin, dari yang membatalkan. Dengan apa dia menahan? Biniyatin maksusah, dengan niat yang khusus. Artinya niat ada syarat-syaratnya, harus ada tabyid. Dengan niat yang khusus. Kapan dia menahan diri? Jami'an nahari, pada sekalian hari. Dari terbit fajar hingga terbenam matahari, jami'an naharin, pada semua hari qabilin, hari yang menerima ianya hari bagi puasa. Artinya puasa pada syarak menahan diri dari segala yang membatalkan. Niat itu disertai, menahan diri itu disertai dengan niat, dengan segala syarat-syarat niat. Kemudian dia menahan diri itu pada semua hari, dari pagi, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Hari-hari yang boleh digunakan untuk berpuasa, bukan 5 hari dalam setahun. Lebaran haji, lebaran puasa, hari tasyrik. Terjadi imsak itu min muslimin akilin, dari orang muslim yang berakal lagi, yang suci dari haid dan nifas. Ini udah lengkap semuanya, syarat dan rukun definisinya. Wa syara'itu wujubi siyami salah satu asya'a. Bermula segala syarat-syarat wajib puasa itu 3. Syarat wajib puasa ada 3. Wa fi ba'din nusakhi kita baca jamak. Wa fi ba'din nusakhi arba'atu asya'a. Sabit dalam sebahagian nusakh, redaksi kitab, itu arba'atu asya'a, bukan salah satu asya'a. Nah, jadi di sini syarat wajib puasa 3. Apa aja 3? Islam, baligh,
Islam balik. Jadi di sini Islam, balik, berakal, mampu berpuasa. Di sini 4. Tapi katanya 3. Syarat wajib puasa ada 3. Pada sebahagian naskah ada 4. Yang mana aja 3? Islam, balik, berakal, dan mampu berpuasa. Di sini justru 4. Wahadha wasaq itu ala niskhatis salasah. Bermula ini yaitu mampu berpuasa. Huwa dianya ini itu asakit yang gugur ala niskhatis salasah, di atas matan kitab yang salasah. Jadi sebahagian kitab tertulis syarat wajib puasa 3. Kalau 3 berarti yang keempatnya nggak ada. Kemampuan untuk puasa nggak ada. Ada 3 doang. Islam, balik, berakal. Udah, tafri. Kalau memang syarat wajib puasa itu 3 atau 4, fala yajibu shaumu ala adadi dzalik. Maka tidak wajiblah oleh puasa di atas lawan-lawan demikian. Lawan Islam, lawan balik, lawan berakal, lawan mampu. Jadi nggak wajib. Nggak ada penjelasan. Di sini dijelaskan. Islam lawannya berarti, jadi Islam, maksud Islam walaupun fima madha, dulu pernah Islam. Jadi syarat wajib puasa Islam walaupun dulu Islamnya, bukan sekarang seperti orang murtad. Kama alimta, sebagaimana engkau tahu. Maka wajib ianya puasa di atas orang yang murtad karena dulu pernah Islam. Artinya wujuba mutalabah bihi, akan sebagai wajib tuntutan dengannya puasa. Artinya dia ada kewajiban untuk puasa walaupun enggak sah. Artinya harus Islam dulu, bi ayyuqala lahu. Dan bahwa dikatakan baginya si murtad, aslim, masuk Islam kamu, wasum, dan puasalah. Fala yasihu minhu halu riddah. Tidak sah ianya puasa darinya si murtad hala riddah, pada ketika murtad. Fayaqdihi ba'dal udi ilal Islam, maka mengqadha ianya si murtad akannya puasa ba'dal udi, sesudah kembalinya dia. Nah, jadi ba'dal udi ba'da audihi, sesudah kembalinya si murtad kepada Islam. Bi khilafil kafiril asli, beda dengan kafir asli. Fala yajibu alaihi wujuba mutalabah, maka tidak wajib kepadanya kafir asli akan sebagai wajib mutalabah. Wa innama wajaba alaihi wujuba iqab, hanya saja wajib ianya puasa kepada kafir asli akan sebagai wajib siksa. Kaghairihi, sama seperti lainnya puasa daripada kewajiban-kewajiban. Jadi kalau orang kafir itu wajib dalam arti wajib mendapatkan siksa. Ada siksa lebih di atas siksa kekafirannya. Ada siksa tambahan dengan sebab meninggalkan puasa dan lainnya puasa. Buluk. Ya, yang kedua qauluhu buluk. Wal buluk fala yajibu ala sabiyyi. Maka tidak wajib ianya puasa atas anak kecil. Enggak wajib anak kecil. Summa in kana mumayyitan saha minhu. Kemudian jika ada ianya anak kecil itu mumayyit, bisa membedakan mana kotor mana bersih. Ya, udah paham lah dikit-dikit, sah ianya puasa darinya si sabi yang mumayyit. Wa illa, jika tidak mumayyit maka enggak sah. Dalam kitab Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i katanya tamyiz itu 7 tahun. 7 tahun qamariyah, kalau di bawah 7 tahun dianggap enggak tamyiz. Kemudian wal aklu itu maksudnya tamyiz, bisa membedakan, punya akal, berakal, waras. Orang waras yang boleh puasa. Nanti pahamnya majnun, orang pingsan, orang mabuk, tidak wajib berpuasa. Kemampuan untuk puasa, arti kemampuannya secara hisi dan syarak. Secara fakta, dia mampu, secara syarak juga mampu. Bila masyakkatin, dengan tanpa kesukaran. Fala yajibu alaman la yutiquhu hisan aw syar'an. Maka tidak wajib ianya puasa kepada orang yang tidak sanggup ia akan ia puasa secara nyata atau secara syarak. Secara nyata, faman la yutiquhu hisan al marid. Orang yang tidak mampu puasa secara nyata itu orang sakit, dan seumpamanya orang sakit. Waman la yutiquhu syar'an al haid wan nifasa. Orang yang tidak mampu puasa secara syar'i yaitu
orang haid dan nifas karena nggak ada syaratnya. Nah, begitulah tentang syarat puasa. Panjang juga ya, kalau baca Bajuri panjang banget. Jadi lama dapat kesimpulannya kalau membaca kitab Bajuri. Sampai di sini dulu syarat wajib puasa dulu. Nanti pada kesempatan yang lain baru fardu puasa. Sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.